Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan praktikum klimatologi pertanian acara kedua dengan judul praktikum pengukuran lama penyinaran matahari. Adapun tujuan instruksional khusus dari acara kali ini, diharapkan adik-adik mahasiswa mampu memasang dan menggunakan Campbell stove. Tujuan yang kedua, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu membaca dan menganalisa hasil pembakaran pada kertas pias. Tujuan yang ketiga, adik-adik mahasiswa diharapkan mampu melakukan pencatatan hasil analisa bekas pembakaran pada kertas pias. Baiklah adik-adik mahasiswa, sebelum kita memulai acara praktikum, saya akan menjelaskan komponen dari Campbell stove. Bagian pertama merupakan busur dan sumbu pemegang bola. Fungsinya mengatur kemiringan dari lensa bola. Bagian kedua merupakan lensa bola yang berfungsi untuk memusatkan sinar matahari. Bagian ketiga merupakan busur meridian yang berfungsi untuk mengatur sudut kemiringan lensa bola. Bagian yang keempat merupakan penjepit pias yang fungsinya untuk menahan kertas pias. Bagian yang kelima merupakan skrup pengunci. Bagian ini berfungsi untuk mengunci kemiringan dari lensa bola yang sudah diatur menurut derajat lintang setempat. Bagian keenam merupakan kerangka alat yang berfungsi untuk menopang alat. Bagian ketujuh merupakan skrup pengatur tetak horizontal. Bagian yang berikutnya merupakan cekungan tepat pada titik api yang fungsinya untuk tempat meletakkan kertas pias. Bagian yang terakhir merupakan water pass. Fungsinya untuk tanda penunjuk alat ini sudah horizontal atau belum. Ada 3 macam kertas pias yang digunakan untuk Campbell stove. Yang pertama, kertas pias lengkung panjang. Yang kedua, kertas pias lengkung pendek. Dan yang ketiga, kertas pias lurus. Berikut ini merupakan kertas pias yang digunakan untuk Campbell stove. Kertas pias ini hanya terbakar di saat berlangsung sinar matahari cerah. Lama penyinaran serta saat terjadinya tertera pada bekas pembakaran di kertas pias. Ketiga kertas pias ini terbuat dari karton berwarna biru yang memiliki sifat tidak mudah memuai bila basah dan cepat kering. Tebal kertas pias kurang lebih 0,4 mm. Ada 2 jenis garis yang terdapat di dalam kertas pias. Garis yang pertama merupakan garis yang membujur secara horizontal. Garis ini merupakan garis pembakaran. Garis yang kedua, garis yang tegak lurus terhadap garis horizontal. Garis ini merupakan garis penunjuk jam. Untuk kertas pias lengkung panjang,
digunakan selama periode summer. Untuk tanggal penggunaannya, pada bagian belahan bumi utara digunakan pada bulan 11 April sampai 31 Agustus. Untuk daerah yang terdapat di belahan bumi selatan, kertas ini digunakan pada bulan 11 Oktober sampai 28 Februari. Untuk kertas pias lengkung pendek digunakan selama periode winter. Pada daerah di belahan bumi utara, kertas ini digunakan pada bulan 11 Oktober sampai 28 Februari. Di daerah pada bagian belahan bumi selatan, kertas lengkung pendek ini digunakan pada tanggal 11 April sampai 31 Agustus. Untuk kertas pias yang ketiga yang digunakan pada Campbell-Stokes adalah kertas pias lurus, digunakan selama periode equinox. Kertas ini digunakan di daerah belahan bumi utara pada tanggal 1 September sampai 10 Oktober dan digunakan kembali pada tanggal 1 Maret sampai 10 April. Untuk daerah pada bagian belahan bumi selatan, kertas pias lurus digunakan pada tanggal 1 Maret sampai 10 April dan dapat digunakan kembali pada tanggal 1 September sampai 10 Oktober. Bagian pertama merupakan bagian yang ujungnya runcing. Bagian kedua memiliki ujung tumpul. Berikut ini merupakan pemasangan kertas pias lengkung pendek pada Campbell-Stokes. Langkah pertama adalah memasukkan bagian tumpul dari kertas pias lengkung pendek pada Campbell-Stokes. Memasukkan kertas pias harus tepat pada penjepit kertas pias. Pelan-pelan sampai kertas pias mengelilingi dari tempat kertas pias. Berikut merupakan hasil pemasangan kertas pias lengkung pendek pada Campbell-Stokes. Berikut ini merupakan pemasangan kertas pias lengkung panjang pada Campbell-Stokes. Langkah yang pertama adalah ujung yang runcing dimasukkan terlebih dahulu pada Campbell-Stokes. Kertas pias lengkung panjang harus dimasukkan tepat pada penjepit kertas pias. Berikut ini merupakan hasil pemasangan dari kertas pias lengkung panjang pada Campbell-Stokes. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik mahasiswa? Adik-adik sekalian, ini sekarang kita berada di Stasiun Klimatologi Pertanian Politeknik Negeri Jember.
Pada pagi hari ini kita akan bersama-sama untuk mengikuti praktikum klimatologi pertanian pada pemasangan kertas pias pada Campbell Stove menghadap utara dan selatan. Baik, kita dapat menyaksikan pada video tersebut bahwa kertas pias terbakar ya, karena akumulasi sinar matahari yang telah dikumpulkan oleh bola kaca yang kemudian disatukan pada titik fokus yang ada di titik di mana kertas bola pias terbakar. Ya, seharusnya pada gambar ini proses pembakaran terjadi pada titik horizontal seperti itu. Namun demikian karena tidak disetting dengan tepat sehingga agak miring ya, agak melenceng. Jadi seharusnya lurus ya, sesuai dengan garis horizontal yang terdapat pada kertas pias. Nah, selanjutnya kita melihat kertas pias mulai meredup gitu ya, titik pembakarannya dan kemudian hilang. Kenapa bisa terjadi? Karena memang kondisi cuaca sedang mendung. Awan menutupi sinar matahari yang diterima oleh bola kaca seperti itu, sehingga kertas pias yang awalnya terbakar tidak lagi terbakar. Berikut merupakan kertas pias lengkung panjang, lengkung pendek, dan lurus yang telah terbakar. Selanjutnya, kita akan membaca, menganalisa, serta mencatat hasil pembakaran pada kertas pias. Analisa data lama penyinaran serta saat terjadinya tertera pada bekas pembakaran di kertas pias. Pengamatan dilakukan dengan cara mengambil kertas pias pukul 12 UTC atau pukul 7 malam. Kertas pias diambil perlahan agar tidak sobek. Terlebih ketika terkena hujan harus pelan-pelan agar kertas pias tidak sobek. Semakin banyak jejak yang terbakar atau semakin panjang jejak yang terbakar, berarti penyinaran matahari pada hari itu semakin lama. Berikut penjelasan dari pengamatan terbakarnya kertas pias. Garis-garis panjang pada kertas pias menunjukkan rentang 1 jam atau 60 menit. Seperti yang ditunjukkan pada titik A. Garis pendek di tengahnya menunjukkan penyinaran terjadi selama
30 menit atau setengah jam, seperti yang ditunjukkan pada titik B. Dan jika yang terbakar titik-titik, berarti lama penyinaran terjadi selama 0,1 jam atau 6 menit, seperti yang ditunjukkan pada titik C. Selanjutnya, kita akan membaca, menganalisa, dan mencatat hasil dari kertas pias yang telah diambil dari Stasiun Klimatologi Pertanian. Setelah kita ambil seperti contoh kertas pias yang ditunjukkan pada video, maka di sana terdapat beberapa titik-titik terbakarnya kertas pias. Maka yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menuliskan kode pada kertas pias tersebut. Kita berikan kode A, kode B, kode C, dan kode D seperti pada gambar. Selanjutnya, tahapan yang kedua yaitu membuat tabel, di mana tabel tersebut terdiri dari kode, pukul, dan lama penyinaran dengan satuan menit. Kemudian kita masukkan kode tersebut ke dalam tabel. Pada kode A, kita tuliskan kode A pukul 6.00 hingga pukul 7.30. Kita anggap terjadi pembakaran sempurna pada pukul 6.00 hingga 7.30. Sehingga lama penyinaran yang terjadi yaitu 60 menit ketika jam 6 sampai jam 7 dan ketika jam 7 sampai jam 7.30 30 menit, sehingga total penyinaran yang terjadi pada kode A sebanyak 90 menit. Pada kode B terjadi pembakaran pukul 8 hingga pukul 9. Artinya, lama penyinaran yang terjadi yaitu selama 60 menit. Dan pada kode C terjadi pukul 10.00 hingga pukul 11. Terlihat pada titik C, pembakaran tidak terjadi secara sempurna, hanya berupa titik-titik yang terdapat sebanyak 3 buah. Seperti yang disampaikan pada video sebelumnya, bahwa titik pada pembakaran ketika terjadi pembakaran berupa titik, artinya lama penyinaran yang terjadi yaitu selama 0,1 jam atau 6 menit. Kita kemudian menuliskan angka 6 dan dikalikan dengan 3 karena terdapat 3 titik, sehingga total penyinaran pada kode C yang terjadi pukul 10 hingga pukul 11 selama 18 menit. Pada kode D yang terjadi
pukul 12.00 hingga 13.00, yaitu selama 60 menit. Jika kita jumlahkan titik-titik pembakaran pada kode A, kode B, kode C, dan kode D, maka kita kemudian menjumlahkan lama penyinaran pada kolom sebelah kanan, yaitu 90 ditambah 60 ditambah 18 dan ditambah 60, sehingga total lama penyinaran pada contoh kertas pias yang ditampilkan yaitu selama 228 menit, di mana titik-titik terjadi pembakarannya seperti yang ditunjukkan pada tabel tersebut. Baik, demikian praktikum klimatologi pertanian acara kedua kita. Sudah paham kan ya? Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.